Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan atas runtuh izin Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita mempelajari satu pembahasan dari pembahasan iman. Sebelum kita masuk di pembahasan ini, Yaro akatata, kemudian kita menghadirkan atau membawakan satu kitab ini serikomengi untuk semua hal-hal yang kita bicarakan ritujunna agamata engka apungenna, ada asal usulnya. Tidak kemudian orang itu kapapau. Kita yang mungkin nulir makada saya bukan penuntut ilmu, magamarin kalinga. Ternyata anak pesantren. Tapi kalau kita punya kitab, maka kita kena sewa waktu, maka di kesedipu ruang kelinga hal-hal yang seperti ini, pembahasannya seperti ini, udah di tingkat-tingkat kita bukunya. Ataukah mungkin kita kembali ke rumah daripada pengisi keluarga, anak-anak kita, kemudian dibacakan, disampaikan apa yang kita dengar. Karena penyakit daripada orang-orang yang menuntut ilmu ini adalah lupa. Maka kemudian kita butuh kitab sebagai rujukan dan untuk murajaah, mengulang-ulangi ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian di dalam menuntut ilmu, sebelum kita masuk, nah sebagai pada disengenge itu adalah ibadah pakasiwian lorifong Allah Subhanahu wa taala. Resenge pakasiwian ada syaratnya, dan yang terpenting dari syarat itu yanaritu ikhlas. Maka to panaritu maka cuy lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ini adalah jama-jaman hati. Ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Kalau kemudian kita inginkan ilmu itu tumbuh dan berkah, pada tu ko melok ke mata tanah, apa yang paling pertama kita pikirkan? Bibitnya. Yang ko majamat to yaro ditanenge, niat menuntut ilmu itu tidak baik, maka jangan harapkan yang tumbuh itu akan baik. Dan bibit yang baik ini juga tidak boleh salah tempat. Mesti kemudian dia berada di tanah yang subur. Lalu kemudian bisa kita harapkan tumbuh dengan baik. Bibit yang baik, kemudian tanah yang subur. Apakah kemudian pasti akan melahirkan sesuatu yang baik? Belum tentu. Tetap butuh untuk dirawat.
inilah ilmu. Tidak semua ilmu itu kemudian berberkah. Tidak semua ilmu itu bermanfaat. Namun akorang 30 juz nareko majamat toi niatna maka pala tidak baik niatnya di dalam menuntut ilmu, bahkan hafal Quran, jadilah kemudian ilmu itu tidak bermanfaat. Makanya Pak Duange tentang Al-Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini yang bisa kemudian memberatkan saya, membela saya nanti di akhirat, bukan justru sesuatu yang kemudian semakin menjerumuskan saya. Apakah kemudian orang memiliki ilmu lantas kemudian ilmu itu bisa bermanfaat? Belum tentu. Maka ikhlaskan dia di dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara banyak hal, kemudian sekarang ini penuntut ilmu ini banyak, kemudian syaitan itu begitu mudah masuk kepadanya ketika dia berniat menuntut ilmu untuk dia ajarkan, untuk dia sampaikan. Nilai rumah kedaki, kok kenapa bisa? Bukannya memang kita belajar menuntut ilmu untuk mendakwakan, memanggil orang kepada jalan kebaikan. Cuma syaitan di sini pintunya bisa masuk. Lalu kemudian dia dengarkan kajian, lalu kemudian dia mendengarkan pembahasan yang menarik, dia catat. Untuk apa? Supaya dia sampaikan nanti juga menarik. Dan yang paling berbahaya ternyata tujuan itu betul-betul untuk dia sampaikan. Di mana gagal lepas-lepas, tidak ada yang tinggal sama dirinya, dia tidak amalkan ilmu itu. Kenapa? Tujuannya untuk dia sampaikan. Syaitan masuk di situ, betul-betul dia sampaikan ilmu itu, tapi dia tidak pernah amalkan. Betapa banyak kemudian yang menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? Untuk berceramah, untuk membawakan pengajian, untuk dikenal, dan seterusnya, sehingga ilmu itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Sehingga begitu cepat kita akan jumpai orang-orang yang mensejajarkan dirinya dengan syekh, dengan ulama, dengan ustadz yang sudah terkenal keilmuannya. Dia sejajarkan dirinya karena dia merasa bahwa saya juga bisa menyampaikan ilmu. Tapi dia tidak tahu bahwa makaidu syaitan, apa kebilin-pilin setange, ternyata di situ pintunya. Maka untuk sekarang ini menuntut ilmulah untuk diri sendiri, untuk kita amalkan. Orang lain akan mempertanggungjawabkan dirinya, kita juga akan mempertanggungjawabkan diri kita. Ku anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum. Adapun kalau misalnya lihat orang lain, lihat dulu orang yang dekat, keluarga kalian. Ku anfusakum wa ahlikum nahra. Di akhirat nanti nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana seseorang akan berlari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari keturunan, dia tinggalkan semua itu. Tidak peduli. Semua orang pada saat itu punya urusan masing-masing dan dia sibuk membuat dia tidak urus urusan orang lain. Maka sebelum kita menuntut ilmu ini, kita perbaiki niat. Kita perbaiki niat kita menuntut ilmu, betul-betul bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam menuntut ilmu itu ada prioritas, ada sesuatu yang penting. Mungkin biasa di yang kelinga ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru majabu Allah taala dia nak dan pengangi ayyusyraka bihi dosa mapadua wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Na ya dosa rilengi dosa mapadua nak dan pengangi
bagi siapa yang Allah Subhanahu kehendaki. Agak betuan ni ayat. Apa artinya ayat ini? Mungkin banyak dosa dan maksiat yang kita lihat di sekitar kita. Tapi perhatikan, semua itu berada dalam masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kena pueloi na dampengangi. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Tapi ada dosa yang Allah tidak akan ampuni, yaitu dosa syirik. Maka dari sini disenimakan apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita mati-matian, yaitu mendakwakan tauhid. Apa sewangelor fang Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian keluarga kita, kemudian tomat-wata, nenek-nenek tak, berjuanglah dengan cara yang baik. Yang lain mungkin banyak penyimpangan, hal-hal yang dia lakukan tidak sesuai ibadahnya, mungkin tidak sesuai dengan dalil-dalil yang kita pelajari. Tapi masalah akidah, masalah tauhid, masih ada penyimpangan. Kemo piro bocok-bocok sangyang, kemo piro tapi kemo piro lipatan-lipatan uang, masih ada itu yang disimpan di rumah, digantung di rumah, masih ada itu yang disimpan-simpan di dompet, dan seterusnya. Masih ada hal-hal, masih ada keyakinan-keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perjuangkan. Adapun dosa-dosa yang lain, kita tidak mengatakan bahwa kita meremehkan dosa yang lain, tidak. Tapi ini tentang perpisahan, dan betul-betul kita akan berpisah. Ketika meninggal dunia dan mati di atas kesyirikan mapat dua. Masih ada hal-hal yang berbau syirik itu di rumah. Masih ada kesyirikan itu di dalam hati. Ini yang harus kita perjuangkan. Dosa yang lain, masyiah, masih ada harapan bahwa Allah bisa mengampuni. Tapi kalau meninggal di atas kesyirikan, la yaghfir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Kan sudah jelas ilmu apa yang harus kita pelajari. Kitab ini Surga Neraka, yaitu diambil dari kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitab was Sunnah. Ya, Usulul Iman betuan na pondasin na tepe yang kana rampe akorange na sunnah. Pondasi keimanan di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Pembahasan kita, bismillah, kita baca Al-Jannatu wan Naru, surga dan neraka. Surga si bawa neraka. Sifatuhuma, sifat-sifat keduanya, sifat-sifatna. Wa kaifiyatul imani bihima, pepoi gay bateta matepe. Wa adillatu dzalika, makkutopan itu dalil-dalilnya. Penting ini surga dan neraka. Magiro degaga di suni-sungeta. Tidak ada tempat kembali kita kecuali salah satu dari dua ini, yaitu surga dan neraka. Kalau kita sudah tahu, pasti kita akan siapkan. Oh jalan menuju surga. Ini jalan menuju neraka. Saya mau ke surga berarti jalannya amal. Saya mau ke surga tapi jalannya maksiat, tentu tidak bisa. Ternyata lennah. Mimma yajibu i'tiqaduhu, saisa ipole perkara wajib yakini, wal imanu bihi, makotopan dari itu diteperi, ya dari itu al jannatu wan naru, surga si bawa neraka. Ini yang harus diyakini. Ke surga, ke neraka. Wal jannatu hiya darus thawabi. Naya surga, ia naritu onrong riwal apalan atau mapatoe, tempat membalas orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu disitulah darus thawab,
tempat di mana kita akan dibalas. Di dunia kita mungkin beriman, menuntut ilmu, mengeluh apa sewata, bagus ibadah, lurus akidah. Akan tetapi kita mungkin, kenapa Allah menjadikan hidup saya seperti ini? Memang sekarang ini adalah darul amal. Dunia ini adalah tempat beramal. Amalum bila hisab. Amal belum ada hisabnya. Sedangkan nanti itu hisabun bila amal. Hisab dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Liman ata Allah, bagi siapa yang taat kepada Allah. Yang narampe hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makada kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Sininna ummaku tamak surga. Ini jaminan. Illa man aba. Sengadinna to de na mailo tamak surga. Ada orang yang tidak mau. Ya kutanya Nabi ta, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau? Maka Nabi Muhammad SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Yang mentaatiku tamak surga. Wa man asani dakhala an-nar. Atau faqad aba. Siapa yang mendurhakaiku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Ya, kita mau masuk surga. Ini yang harus selalu kita minta kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita lupa bahwa untuk bertemu dan melihat Allah onronna surga, tempatnya nanti di surga. Tidak ada tempat yang lain. Wa mawdi'uha, di mana letaknya surga ini? Fis sama'is sabi'ati. Wa mawdi'uha, monroi rilangi mapitue, inda sidratil muntaha, risesena sidratul muntaha. Qala ta'ala, kadifang Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Kadifang Allah ta'ala, wajah pupuran naita ni Nabi tak malaikat Jibril nasabak si tongan-tongan na asalang apan cajengen na wujud aslinya malaikat Jibril. Desi dia waktu risesena sidratul muntaha. Risedena sidratul muntaha, engka suruga onrong araddekan. Surah An-Najm ayat 10 gangkan 15. Itu tempatnya surga. Jadi surga itu di atas. Surga itu di atas. Wal jannatu mi'atu darajatin. Naya surga engka 100 tingkatna. Baina kulli darajatin wal ukhra. Kemudian palawangan dari dua tingkatan, ya, kama bainas sama'i wal ard, pada palawangan na langi isi bawah tanah. Jadi ada 7 tingkatan. Setiap tingkatan itu jaraknya itu seperti langit dan bumi. Kama jaa fi sahihil Bukhari. Pada toha engkar ilalanna sahih kitab sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah ta pole hadisna Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pole risurona pong Allah subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan kita ini kitab ini, dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis. Ini yang saya maksud. Jadi manasah, engkau wadi ditingkat, engkau wadi dibaca-baca, ada yang bisa disampaikan, apalagi kalau ada catatan-catatannya, ya. Dan mudah berdakwah itu. Tidak mesti kita menjadi seorang ustaz. Kita mendengarkan sesuatu dan kita catat dan kita sampaikan sebagaimana kita mendengarnya. Itulah cara yang digunakan oleh ulama hadis. Ada 2 cara. Kuat hafalan dengan kuat catatan. Kuat hafalan, mendengar dan hafal seperti apa yang dia dengar, lalu kemudian dia menyampaikan seperti apa yang dia dengar dan dia hafal. Begitu pula catatan. Mendengar lalu dia catat, lalu kemudian dia menyampaikan sebagaimana atau seperti yang dia catat. Ya, ini 2 cara di dalam meriwayatkan hadis yang diakui oleh para ulama.
Jadi pada cengi catatata. Annahu qala, maka dia Nabi ta, inna fil jannati mi'ata darajatin. Naya surga engka 100 tingkatna. A'addahallahu lil mujahidina. Nafassadikum Allah Subhanahu wa taala lil mujahidina, kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ma bainad darajataini, di antara dua derajat itu, kama bainas samai wal ard, padai belana padai pallawanganna langi si bawah tanah. Jadi surga itu, disitulah tempat kita akan dibalas dari amal kebaikan. Surga itu di atas langit ketujuh. Surga itu ada 100 tingkatan. Ya, di antara tingkatan per tingkatan itu jaraknya antara langit dan bumi. Wa 'alal jannati, surga yang paling tinggi. Jadi itu aku mau bicara surga surga dia ke atas. Ya, kalau bicara neraka itu ke bawah. Istilahnya al jannatu darajat, wan naru darakat. Ya, surga itu ke atas, yang paling tinggi. Kalau neraka yang paling, ya kami nama kencang pasti sana, itu yang paling di bawah. Makanya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Innal munafikina, sungguhnya orang munafik itu akan berada di dasar neraka. Kenapa? Orang munafik itu menampilkan sesuatu yang beda dengan hatinya. Hatinya kufur, masalah hati nampak kelihatan baik. Kalau fasik sebaliknya, hati beriman tapi perlakuan maksiat. Mata pe, nasa mata pe kat nasa. Tapi dia bisa diulis selain, ya. Itu nasa apa rokok tole itu nasa bisa nasa maka solang. Dan itu apa namanya? Tapi belum bisa dia tinggalkan. Itu fasik. Orang beriman luar dalam baik. Nah, orang munafik ini kenapa siksaannya dia berada di dasar neraka? Karena kerusakannya juga di sini, yang di dalamnya, di dalam hati. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Khairul munro. Api itu yang paling panas itu bukan yang meluap, tapi itu yang baranya itu yang paling di bawah, itu yang paling panas. Jadi wa a'lal jannati, surga kami nama tandre al-firdausul a'la, yanaritu firdaus al-a'la. Makanya kalau kita meminta, kalau minta surga yang paling tinggi. Ya, itu surga yang paling tinggi. Wa fawqahu al-'arsyu, di atasnya ada arsh. Arsyur Rahman, arshnya Allah Subhanahu wa taala. Kunu munr makada nayru Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di sama. Tidak mungkin arsy-nya di atas lalu kemudian Allah itu ada di bawah. Ya. Kaki merindu doang kita angkat tangan. Semua dalil yang bercerita bahwa Al-Qur'an itu turun majallu makada yarfa Allah taala ada di atas. Semua dalil yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana, dan seterusnya, bahwa malaikat itu turun. Apalagi jelas ayat hadisnya bahwa Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam. Ya, ini jelas sekali dalilnya. Apalagi ditambah lagi dengan hadis ketika Nabi SAW mengatakan kepada seorang budak perempuan, Aina Allah? Taifu Allah Ta'ala. Kemudian dia jawab, fis sama, di langit. Yaraku makadaki makutana ki tegai pape balilna mesti onrong. Tandia sifat. Yaku tanaki temonro bolata aja tak kada mabela. Itu salah jawabannya itu. Di mana tinggal? Jauh. Kata di mana itu yang dimaksud pertanyaannya adalah tempat. Jadi waktu nama kutana Nabi ta aina Allah
napakke lori na bitta onrong. Napa nangka ada makada alladzi ayyana al-aina la yu'ayyan, yang kemudian yang menentukan arah itu di mana tidak boleh dikatakan dia bertempat. Bukan tanya ayat ye, tanya itu hadis. Tidak bisa diambil patokan. Bahkan kalau ditelusuri lagi bahwa ini tidak ditemukan di kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana diruntuh di kitab-kitab Syiah. Itu ungkapan itu, alladzi ayyana al-ayna la yu'ayyan, yang menentukan arah itu di mana tidak boleh ditanya dia di mana. Apa kata Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. A'amintum man fis sama'? Apakah kalian merasa aman dari siksaan yang di langit? Yang jelas, yang di langit. Semua ini adalah ayat-ayat. Tanya adanna tomatuatta, tanya adanna toriolota, tanya adanna fongala ta'ala. Ay al-firdaus wa fawqahu al-'arsy wa minhu tatafajjaru anharul jannati. Makada koni robonro abon ciren na salo-salo na suruga. Dari situlah sumber air mengalir dari sungai-sungai surga. Kama jaa fi hadis Abi Hurairah as-sabiq. Sebagaimana terdapat pada hadisnya Abu Hurairah yang telah terdahulu. Ini engkasih hadis kena rampe kayana, engkasih narampe ka hadis. Jelas. Dia nak apa-apa. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala makada fa idza sa'altumullaha narikum marello kolor Allah taala fasaluhul firdausah, mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Fa innahu awsatul jannati, karena dia adalah awsat, paling pertengahan. Tapi nabetuangi pandai tata ini masuk sini paling pertengahan, artinya yang paling baik. Wa a'lal jannati, maka topan itu kami namatanre, surga yang paling baik dan surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahmani, di atasnya ada arsy-Nya Ar-Rahman, yaitu Allah. Wa minhu tatafajjaru atau tafjuru tatafajjaru ya di sini anharul jannati, darinya mengalir sungai-sungai surga. Jadi surga yang paling tinggi itu adalah surga Al-Firdaus. Jadi kalau meludaki minta surga yang paling tinggi. Ya. Dari sini hidup seorang mukmin muslim itu motivasinya tinggi. Motivasinya tinggi. Kemudian walil jannati, naya surga samaniyatu abwabin, punangi arwah babang 8 pintu, kama jaa fi hadits Sahl ibn Sa'd, kasih hadisan bahwa surga itu 8 pintunya, sebagaimana diriwayatkan oleh dalam hadisnya Sahl ibn Sa'd, 8 pintu surga. Ya ini rupa tawe, kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih banyak, harus siap kehilangan. Harus siap kehilangan. Agak butina, ketika kita masih di rahim ibu, sumber makanan itu dari tali pusar satu di bawah. Narapi ni watun dari jajian dilahirkan harus rela, tidak bisa ya kalau tunani masuk dia harus keluar. Lalu kemudian muncullah air susu ibu 2. Petu sedi mompoi 2. Setelah dia menyusu 2 tahun, dia harus lepas itu. Untuk dia bisa minum air, makan nasi, bubur, sayur-sayuran, dan binatang, ayam misalnya, daging. 4. Putus 2, muncul 4. Jadi jangan takut kehilangan. Kalau itu hilang berarti memang waktunya Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak. Lalu kemudian setelah kita meninggal dunia,
hilang 4 ini, muncul 8 pintu surga. Muncul 8 pintu surga. Siap kehilangan untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik. Ini 8 pintu surga. Hadisnya Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, fil jannati thamaniyatu abwabin. Di dalam surga atau pada surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Ada pintu namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimuna linattamaki wi sangadinna tauma puasa. Tidak ada satu pintu khusus untuk orang-orang yang puasa. Wa qad a'adda Allahu li ahli al-jannati. Purana passadia bang Allah Ta'ala rilalanna suruga lauri liseuna suruga penghuni ahlul jannah minan na'imi, berupa nikmat-nikmat papenyaman. Allah siapkan itu nikmat-nikmatnya. Mala ainun ra'at, yadi'inang kanaita mata, tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatan yang ada di surga itu. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga. Tapi Kang Ustaz, nikmat ini diceritakan wong telinga. Iya, tapi yang kita dengar ini tidak seperti nanti apa yang kita gambarkan. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Tidak pernah terlintas pada hati manusia. Apa saja yang kita pikirkan tentang kenikmatan surga mesti tidak seperti itu dan pasti lebih baik daripada itu. Masuk surga itu adalah harapan kita. Kita mati-matian ini menggunakan semua apa yang ada untuk kita bisa masuk surga. Dan tiketnya itu apa sewangin urung Allah Subhanahu wa taala. Narkodena magalo apa sewata tidak bagus tauhid, kita tidak akan bisa masuk surga. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mamata, siapa yang meninggal wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Dan ini gini kita tahu mati nade napat dua lor Allah taala pasti masuk surga. Kening-kening pasti ada kepastian. Apa kepastiannya? Kalau dia tidak menyekutukan Allah, pasti dia naro mapan sama kedai mesti tama surga. Wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an. Siapa yang meninggal dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Pasti tamat neraka. Bahwa ketika kita ingin masuk surga, maka tiketnya harga mati itu, yaitu mengeluh apa sewangnya lur Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu harus bagus. Kemudian hal-hal yang kemudian yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan, banyak hal. Dan yang kami perhatikan bahwa pembahasan tentang tauhid ini, beriman kepada Allah, ini aslul usul, pondasinya pondasi. Beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, beriman kepada hari akhir. Kelima ini
Kemudian yang keenam, beriman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sering kemudian membuat orang itu berubah, yaitu yang berkaitan dengan takdir, kemudian mempengaruhi semua. Dia kemudian mengikuti pemahaman yang benar. Maka dayar narid komeloki beragama mesti engkau dan lilina orang kurang melebih maka topan itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan pengamalan maka topan itu pahanna sahabat Nabi. Betul-betul dia tahu itu. Tapi kemudian setelah dia hijrah memahami agama yang hak ini, lalu kemudian dia diberi ujian. Mungkin di tempat kerjaannya, nuli atau tongelinona, mungkin pada keluarganya. Lalu kemudian ini takdir. Lalu kemudian Allah mengujinya. Ya. Kalau kemudian orang hijrah itu, seandainya hijrah dari penghasilan 1 juta menjadi 10 juta, orang hijrah semua. Dari kemudian kita disenangi oleh misalnya keluarga, lalu kemudian kita hijrah disenangi oleh satu kampung, orang hijrah semua. Tapi yang sering terjadi adalah kebalikannya, diuji dengan takdir, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Nah, ternyata ketika diuji goyang. Ya, diuji. Malah lebih parah daripada sebelumnya. Ketika dia belum hijrah, maka dia salat berjamaah. Ada di masjid, walaupun pemahamannya tidak. Tapi setelah dia hijrah, lalu kemudian dia mendapatkan ujian, namun sempat berjamaah di tanah. Itu nang kedito sampai berjamaah. Jadi ujian. Kemudian mempengaruhi keimanannya. Bahkan di antara ulama itu, ulama hadis yang tadinya hafal hadis menjadi rujukan, ulama datang ke situ, meninggal anaknya, kacau hafalannya. Sehingga kemudian orang-orang yang datang setelah kacau hafalannya ini, maka periwayatannya tidak diterima. Meninggal anaknya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah menguji dengan kecintaan kepada anaknya, kacau hafalannya. Ada orang kemudian hijrah diuji dengan kehidupan dunia. Allah batasi kehidupan dunianya. Lalu kemudian dia kembali kepada jalan-jalan keburukan. Ya, ini memang ujian. Makanya di antara pembahasan yang harus dan sering kita tamatkan itu pembahasan tentang qada dan al-qadar. Itu yang harus kita ketahui. Karena kenapa? Engkau elota, kita punya rencana, kita punya keinginan, tapi ternyata yang terjadi itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita hanya bergantung padanya. Allah ingin kita hanya cinta kepadanya. Allah ingin kita itu hanya berharap kepadanya. Allah menginginkan kita hanya takut kepadanya. Makanya diberikan ujian. Yaitu karena uji kibong Allah Ta'ala, berarti sebenarnya itu kita ditunggu di level yang lebih tinggi kalau lulus. Dan tidak mungkin Allah salah uji. Dia tidak mungkin salah dalam uji. Kayaknya Allah salah dalam saya belum siap. Tidak ada yang belum siap. Ya kau guru, maka dari ujian ki ujian hari ini belum mungkin saja, maka dari saya belum siap. Guru itu tidak tahu.
Tapi kalau Allah kasih ujian, pasti Allah sudah tahu bahwa kita siap. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin kasih beban kecuali dengan kesanggupan kita. Lalu kemudian diberi ujian, sakit, melasai. Wah, datang orang maka yang ketukur sandro. Ya. Bumi kan itu boleh kur. Banyak mi datang di situ dan sembuh. Keimanannya teruji. Coba takdir kan sangat menentukan ini. Takdir sangat menentukan bagaimana apakah kita tetap kokoh di atas keimanan kepada Allah atau tidak. Sudah berobat ke rumah sakit dan datang ke sini, datang ke sana, tidak sembuh-sembuh. Lalu kemudian mana lagi bisikan, oh ini kesandro koro, ada yang pintar, ada orang pintar dan seterusnya. Kalau dia bisa bertahan, maka dia akan naik level selanjutnya. Itu kan kayak ujian nih, berarti melon itu kenaikan. Ya. Semakin kita hindari, semakin kemudian kita akan tersiksa. Tidak bisa kita hindari juga, karena levelnya sudah sampai ke situ. Yang kau tidak lulus tetap tinggal di level itu dan kita akan mendapatkan ujian. Jadi banyak orang yang kemudian berubah karena masalah takdir ini. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan orang-orang yang sudah mengenal sunnah, banyak yang bulan ini kita lihat masih Masya Allah dari penampilannya, bulan depannya sudah berubah. Maka dari singirus mengena begini-begini, usahanya tidak jalan dan seterusnya, tidak ada pekerjaannya atau meninggal ininya. Sejak ada masalahnya begini, dia sudah dia kedita di masjid. Tidak pernah hadir ke majelis, tidak pernah ke pengajian, berarti berpengaruh. Ya. Kenapa? Ini takdir. Harus kita pelajari, harus kita betul-betul imani. Karena kalau orang dapat musibah, hantaman pertama itu pada akidah. Kebakaran rumah, mumpun itu lau seandainya itu syaitan. Fa inna lau minas syaitan. Jangan suka berandai-andai, karena perandaian itu datangnya dari syaitan. Jadi untuk kemudian ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus ilmui. Maka dia purna tentu ni Allah taala. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir. Yang mengenal Allah pasti dia akan berlapang dada, karena takdir itu ditetapkan sesuai dengan ilmu Allah. Sesuai Allah mengetahui, Allah telah mencatat, Allah telah berkehendak dan Allah telah berbuat. Ini prosesnya, maratibnya. Sehingga kemudian takdir itu, qada itu terjadi. Terkadang rasa takut itu terhadap urusan dunia itulah maksiat yang sangat besar. Jadi ridha bil qada, ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, itu sangat berat kecuali orang-orang yang memiliki ilmu dan keimanan. Jadi bagaimana? Salat. Lanjut. Ya. Tidak, ini sudah selesai. Ini safari kitab. Jadi insya Allah pembahasan tentang neraka kita akan bahas
setelah subuh disingkat. Ini maksudnya safari kitab. Jadi yang bawa kitab dan ikut itu yang tampir temu kita. Nah, jadi ini mah itu dibaca di bawah. Ya. Beda kalau safari dakwah. Safari dakwah itu datang satu masjid tuntas satu pembahasan. Kalau safari kitab, jadi kitab yang kita bawa itu yang terus menerus berkelanjutan. InsyaAllah kalau Allah pertemukan kita lagi, lesi kitab nama itu. Ya. Jadi yang terpenting kau di tingkat-tingkat dibaca-baca. Ya. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ini sengaja saya kasih gondoloin sebab perlu riset makadah kita ini engkau pada disengeng ada satu ilmu secara khusus untuk kemudian bisa memberi harakat. Ya pak baris iwe makadah ye fathah, kasrah, dhammah, sukun itu ada ilmu yang kita pelajari. Ya. Tapi insyaAllah mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya atau di lain waktu kemudian kita akan melengkapi harakatnya InsyaAllah. Jadi kita salat dulu. Kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.